Artinya penerimaan negara ini bukan satu hal yang menjadi prioritas utama dalam penerapan carbon tax, tetapi changing behavior tadi yang diharapkan juga bisa dilakukan oleh masyarakat, itu yang menjadi perhatian utamanya. Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, arti perspektif kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Nah, di sini negara kita memiliki perspektif baru atau sudut pandang baru di sektor lingkungan hidup dan juga penerimaan negara, yaitu berupa pajak karbon. Pajak karbon merupakan perspektif baru atau pandangan baru mengenai upaya negara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan yang disinergikan dengan retribusi pajak untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi hari ini kita bahas topik pajak karbon dengan narasumber Ibu Pande Putu Oka Kusumawardhani yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Halo Bu Oka. Halo Pak, selamat berjumpa. Ya, selamat berjumpa dan selamat bergabung Bu. Terima kasih dari kami, Yayasan Perspektif Baru. Bu Oka sudah mau hadir untuk kita berbicara mengenai pajak karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Bu Oka, pemerintah dan DPR telah mensahkan adanya jenis pajak baru yaitu pajak karbon mulai Juli 2022. Di dunia, pajak karbon sudah diterapkan di banyak negara sejak lama. Nah, saya ambil contoh, Finlandia sejak tahun 1990, Jepang sejak 2012, Tiongkok sejak 2017, dan Singapura sejak 2019. Nah, mengapa negara kita, Indonesia, saat ini baru menerapkan pajak karbon? Baik, terima kasih Pak Mansur untuk pertanyaannya. Ya. Memang kita sadari ini ada beberapa inisiatif di berbagai negara yang juga sudah diterapkan sebelumnya. Namun kita tahu ya, artinya di konteks ini dampak perubahan iklim itu kan memang menjadi permasalahan global yang penanganannya itu memang perlu bersama. Dan kalau dilihat di Indonesia sendiri, ini sebetulnya kalau kita lihat mengapa sih kita akhirnya turut menerapkan pajak karbon ini. Kalau dari sisi perubahan iklim ini, peningkatan resiko bencananya itu secara hidrometeorologi itu mencapai 80% dari total bencana yang terjadi di Indonesia. Misalnya kalau kita lihat curah hujan, cuaca yang tak menentu, gitu ya, banjir, kekeringan, yang akhirnya juga nanti dikhawatirkan menyebabkan kelangkaan air, kemudian kerusakan ekosistem lahan dan lautan, bahkan sampai akhirnya nanti keanekaragaman hayati ini yang nantinya juga akan terganggu. Dengan konsideran ini, Indonesia juga menjadikan penanganan perubahan iklim ini sebagai salah satu agenda prioritas yang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu dilakukan. Di tahun 2016, seperti kita ketahui, sudah diratifikasi Paris Agreement, yang di dalamnya juga ada kewajiban untuk menerapkan nationally determined contribution. Nah, di dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia itu ada komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan kemudian 41% dengan kemampuan yang dibantu dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Nah, prioritas utama dari penurunan emisi gas rumah kaca ini ada pada sektor kehutanan, sektor energi, transportasi, yang kira-kira kalau ditotalkan itu sudah mencakup sekitar 97% dari total target penurunan emisi di Indonesia. Salah satu kebijakan penting dari pengendalian perubahan iklim ini adalah penetapan nilai ekonomi karbonnya, atau yang misalnya dikenal itu dengan sebutan carbon pricing. Nah, carbon pricing ini atau nilai ekonomi karbon ini biasanya didefinisikan untuk memberi harga ya, istilahnya sebagai strategi pemberian harga atau valuasi atas emisi dari gas rumah kaca atau karbonnya tersebut. Nah, biasanya ada dua jenis nih carbon pricing yang biasanya diterapkan di berbagai negara di dunia ini.
yaitu instrumen perdagangan dan juga instrumen non perdagangan. Misalnya untuk instrumen perdagangan itu adalah izin emisi, kemudian perdagangan izin emisi dan offset emisinya. Sedangkan untuk yang non perdagangan biasanya adalah pajak atau pungutan atas karbon dan result based payment atau pembayaran berbasis kinerja. Nah, pajak karbon ini adalah salah satu dari instrumen carbon pricing di sisi non-perdagangan. Kami menangkap bahwa penerapan pajak karbon ini menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menggunakan berbagai instrumen fiskal ya, salah satunya itu pajak karbon untuk membiayai pengendalian perubahan iklim yang menjadi sebagai agenda prioritas pembangunan, terutama dalam ini adalah pengurangan emisi karbon, di mana kita sudah berkomitmen di dalam Paris Agreement. Nah, pertanyaannya apakah memang cocok gitu loh pajak karbon ini diterapkan di Indonesia gitu saat ini? Ya, sebetulnya kalau kita katakan cocok atau tidak cocok, semuanya itu sebetulnya diharapkan bisa masuk pada konteks yang diperlukan. Artinya pajak karbon ini kan memang hanya satu dari sekian banyak instrumen yang bisa digunakan untuk mendorong behavior yang dibutuhkan tadi, yakni upaya pada kelestarian lingkungan tadi. Dan kemudian sebetulnya apa sih manfaatnya kita punya instrumen ini? Jadi pajak karbon ini memberikan sinyal yang kuat bahwa akan didorong perkembangan yang ke arah lebih inisiatifnya itu lebih ke arah green economy, dan dalam konteks ini ada upaya untuk mendorong inovasi teknologi, investasi, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan untuk aktivitas sehari-harinya itu yang lebih ramah lingkungan. Dari sisi penerimaan negaranya itu memang dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi, dan kemudian yang lebih ramah lingkungan atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk program misalnya. Artinya pada saat nanti penerapan pajak karbon ini nanti dilakukan, tujuan atau objektif utamanya itu adalah memang untuk changing behavior dari masyarakat dari aktivitas tidak terlalu ramah lingkungan menjadi ke arah yang lebih green economy tadi. Dan tentunya manfaatnya itu bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fleksibilitas penerimaan negara yang nantinya juga bisa digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Wah Kak, ini kan pajak karbon di Indonesia kan baru, sedangkan di negara-negara lain tuh sudah lama ya menerapkan pajak karbon. Nah, kami ingin tahu apa sih perbedaan pajak karbon kita dengan pajak karbon di luar negeri, atau istilahnya apa sih keistimewaan pajak karbon kita dibandingkan dengan negara lain? Sebetulnya kalau memang kita bicara pajak karbon dan instrumen yang terkait dengan carbon pricing terutama tadi, itu memang sudah banyak dilakukan dan diterapkan di berbagai negara, terutama negara-negara maju, dengan catatan memang variasi. Jadi artinya yang diterapkan itu tidak sama satu dengan lainnya. Kalau dari sisi statistiknya itu sekitar 65 inisiatif carbon pricing itu sudah dilakukan di berbagai negara di tahun 2021 ya, di sekitar 45 negara di dunia, ini catatannya dari World Bank. Nah, itu variasi antara perdagangan, carbon tradingnya, dan kemudian juga carbon tax-nya. Perbedaannya apa? Sebetulnya secara general yang diterapkan itu biasanya di berbagai negara itu antara carbon trading atau perdagangan di pasar karbonnya dengan yang perpajakan carbon tax-nya itu suatu hal yang tidak saling berkoneksi satu sama lain. Jadi artinya penerapannya bisa memilih salah satu. Nah, di Indonesia rencananya nanti dalam penerapannya ini pajak karbon itu penerapannya akan digunakan salah satunya dengan tujuan untuk mendorong perkembangan dari pasar karbon di Indonesia. Nah, artinya konektivitas antara penerapan pajak karbon itu dengan pasar karbonnya itu akan dilakukan, ada konektivitas antara keduanya. Dengan apa? Nanti akan ada penerapan misalnya seperti cap and trade dan kemudian cap and tax. Nah, ini konektivitas di antara pasar karbon dan kemudian carbon tax-nya di Indonesia itu diperhatikan. Nah, ini mungkin yang membuat perbedaan yang membuat kondisi Indonesia itu terbilang sedikit unik, begitu ya. Oke, Bu Oka.
Tadi katakan keistimewaan pajak karbon kita dibandingkan negara-negara lain atau negara maju itu bahwa pajak karbon kita ada link, ada keterkaitan dengan pasar karbon atau perdagangan karbon. Nah, kalau dikaitkan dengan adanya pasar karbon, bukankah itu akan mengurangi pendapatan negara dari pajak karbon? Karena kan perusahaan yang harusnya membayar pajak karbon dia ke negara dia bisa aja membeli emisi karbon, pengurangan emisi karbon dari perusahaan lain yang memang berhasil mengurangi emisi karbon mereka. Ya, sebetulnya memang ada implikasi ke arah itu ya, artinya memang penerapan pajak karbon di Indonesia itu tujuan utamanya adalah memberikan dorongan untuk mengubah behavior masyarakat. Dari yang sebelumnya aktivitasnya itu mungkin kurang ramah lingkungan, kemudian kepada aktivitas ekonomi yang lebih mendukung rendah karbon sehingga lebih bisa diterima minimal dampaknya terhadap lingkungan. Penerapan ini, pajak karbon ini tentunya memperhatikan juga tadi konektivitas dengan pasar karbonnya sendiri, karena perkembangan pasar karbon ini juga banyak manfaatnya gitu. Dan selama ini pasar karbon kita memang belum banyak perkembangannya, dan dengan adanya instrumen pajak karbon ini, ke depannya diharapkan lebih mengencourage lagi. Artinya pada saat penerapan pajak karbonnya ini, bagaimana implikasi dari konektivitas keduanya pada saat diterapkan pajak karbon, ini diterapkan atas emisi yang memang melebihi batas emisi tertentu nantinya, yang nanti ditetapkan oleh kementerian terkait, berkoordinasi juga dengan KLHK dan Kementerian Pembina Sektor. Nah, dari sisi emisi karbon yang dikenakan pajak karbon nanti, ada aspek bisa dikurangkan dengan berapa izin emisi yang sudah diterbitkan dan yang dimiliki oleh pengusaha, dan kemudian juga carbon offset-nya dari credit mechanism-nya. Nah, itu selisihnya itu nanti yang bisa masuk ke dalam pajak karbonnya. Artinya penerimaan negara ini bukan satu hal yang menjadi prioritas utama dalam penerapan carbon tax, tetapi changing behavior tadi yang diharapkan juga bisa dilakukan oleh masyarakat, itu yang menjadi perhatian utamanya. Mungkin itu, Pak. Jadi artinya kita memang tujuan utama dari penerapan kredit pajak karbon ini, itu adalah untuk changing behavior-nya dari masyarakat. Lebih ke arah situ. Pengurangan emisi karbon ini penting untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Ketika terjadi perubahan iklim, maka kita perlu ada upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, selama ini, berapa sih biaya yang telah dikeluarkan oleh Indonesia untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, dan dananya tersebut diambil dari mana? Ya, sebetulnya pada saat kita bicara perubahan iklim dan mitigasinya, ini semua memang ada biaya yang dibutuhkan. Kalau dari dokumen yang memang disubmit oleh pemerintah, itu sebetulnya ada kebutuhan pendanaan aksi untuk mitigasi perubahan iklim ini per tahunnya itu mencapai sekitar 343,6 triliun rupiah per tahunnya. Wih, besar sekali ya, Bu ya. Ya, tetapi memang ini masuk dalam hal-hal yang memang diperhatikan oleh pemerintah, makanya kita dapatkan dari mana. Nah, selama ini sumber untuk pendanaan itu dari berbagai sumber sebetulnya, dan antara lain APBN kita memang sudah banyak berkontribusi dalam sisi pembiayaannya. Tidak kurang dari sekitar 4% dari APBN kita setiap tahunnya itu digunakan untuk membantu penanganan perubahan iklim ini. Nah, tapi memang ini belum cukup ya, gitu ya, sehingga kemudian sumber lainnya dari mana saja sebetulnya juga cukup banyak. Artinya pemerintah juga mengupayakan berbagai sumber lainnya, dan antara lain misalnya dukungan pendanaan yang dikolaborasikan dari berbagai sumber, baik sektor publik, swasta maupun internasional, bilateral maupun multilateral, dan kemudian tentunya dari APBN tadi, dan sumber-sumber dari pembiayaan lainnya, misalnya melalui Green Sukuk dan kemudian SDG Bonds. Nah,
Dalam konteks ini, pajak karbon memang masuk dalam konteks sisi pendanaan juga, tetapi kemudian di dalam penerapan di awalnya ini memang changing behavior tadi yang menjadi prioritas utama. Oh, Kak, pemerintah kan sudah bersama DPR sudah menetapkan bahwa besaran pajak karbon itu Rp30 per kilogram ya. Nah, kira-kira berapa sih dana yang didapat dari pajak karbon untuk 1 tahun, dan apakah itu cukup untuk membiayai upaya kita melakukan mitigasi perubahan iklim? Sebetulnya dari sisi ini Rp30 per kilogram, tadi kan tarifnya itu untuk pajak karbon sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang HPP, itu minimalnya sekian itu tarifnya ya. Dan kemudian di kemudian hari tentunya adjustment itu bisa dilakukan. Tarifnya bisa dilakukan adjustment di kemudian hari. Nah, sebetulnya tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa mengingat implementasinya ini memang masih difokuskan pada upaya untuk mengubah perilaku dari stakeholder terkait, maka aspek penerimaan negaranya itu sebetulnya memang tidak menjadi tujuan utama. Makanya kemudian dalam penerapannya ada sisi kemungkinan untuk mengurangi kewajiban dari pajak karbon tersebut melalui mekanisme pengkreditan dari sisi izin emisi karbon yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh pengusaha, dan kemudian kredit offsetnya sendiri dari karbonnya. Jadi konteksnya di sini memang apalagi pada saat penerapan pertama kali, konstelasinya nanti adalah diterapkan pada PLTU batubara yang dengan mekanisme tadi ada pengurangan, itu memang diestimasikan sisi dari penerimaan pajaknya itu memang tidak terlalu besar, sehingga memang pada konteks ini sisi penerimaan itu memang bukan menjadi prioritas yang pertama. Behavioral changes tadi, Pak, yang menjadi prioritas pertama. Mungkin ya. Tadi dikatakan bahwa untuk tahap pertama ini pajak karbon diterapkan kepada PLTU batubara. Nah, itu kan salah satu tagline pajak dulu kan adalah bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Dana yang didapat dari pajak karbon PLTU batubara ini akan dipergunakan untuk apa, Bu? Apakah untuk pengembangan energi terbarukan ya, yang lebih ramah lingkungan sehingga berubah penggunaan behavior kita dari emisi karbon yang kotor menjadi emisi energi yang bersih gitu, Bu? Memang sesuai dengan amanah di Undang-Undang HPP, penerimaan dari pajak karbon ini dapat digunakan untuk salah satunya adalah untuk mendanai dampak perubahan iklim. Tapi nanti pengelolaannya itu tentunya harus melalui mekanisme APBN yang selama ini memang dilakukan. Nah, artinya apa? Ini tambahan penerimaan dari pajak karbon ini nantinya diharapkan bisa menambah ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi APBN kita, sehingga bisa nantinya dimanfaatkan untuk berbagai hal yang memang merupakan prioritas dari pembangunan kita. Termasuk diantaranya tadi membiayai program-program untuk yang terkait dengan mitigasi dampak perubahan iklim. Nah, tapi tidak terbatas pada itu, karena memang dengan mekanisme APBN itu sebetulnya bisa digunakan untuk mendanai hal lainnya, seperti misalnya memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga yang miskin yang mungkin terdampak dengan pajak karbon ini, kemudian memberikan subsidi kepada investasi-investasi yang merupakan prioritas, dan termasuk misalnya mendorong percepatan program transisi energi, gitu ya. Tapi memang tadi kita lihat secara luas, artinya dari sisi pemanfaatan dananya, tentunya dilihat mana yang bisa memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat kita. Nah, tadi kan untuk tahun pertama pajak karbon diterapkan di PLTU batubara. Nah, bagaimana sih roadmap ke depannya? Apa saja sektor yang akan terkena pajak karbon ini? Apakah sampai dengan kepada kegiatan sehari-hari masyarakat yang banyak menghasilkan emisi karbon, seperti misalnya kendaraan bermotor? Ini tentunya dalam penerapan pajak karbon ini, pemerintah akan melihat berbagai hal yang terkait,
termasuk dalam melakukan transisinya itu prudent, hati-hati, dan juga tentunya mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Supaya nanti penerapan dari pajak karbon ini bisa tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi, karena kita kan memang baru masih dalam fase melalui tahapan yang pasca pandemi COVID-19 ini ya. Nah, pengenaan pajak karbon ini dalam desainnya itu memang dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan perkembangan dari pasar karbon, pencapaian target emisi, kemudian kesiapan sektornya, dan juga kondisi ekonominya. Artinya sistem pengenaan pajak karbon ini di Indonesia ini nanti diharapkan tetap bisa mengawal sisi keadilannya dan juga keterjangkauannya. Dan nanti dampaknya, terutama pada rakyat kecil itu bisa diminimalkan. Nah, memang di tahap awal ini pajak karbon diterapkan secara terbatas pada sektor pembangkit listrik tenaga uap untuk yang kaitannya ini dengan batubara ya, PLTU batubara. Mekanismenya tentunya tadi yang cap and tax tadi, ada pajak yang mendasarkan pada batas emisinya tadi. Nantinya memang untuk yang tahun 2025 dan seterusnya, ketika nanti perdagangan karbon ini sudah diimplementasi secara penuh, maka dimungkinkan sebetulnya dilakukan perluasan ke sektor-sektor lainnya. Tentunya tetap tadi Pak, mempertahankan perhatian kita, memperhatikan juga kesiapan dari sektor terkait seperti kondisi ekonominya, kemudian kesiapan pelaku usahanya, dan juga dampak atau skalanya. Jadi saat ini pemerintah memang sedang menyusun roadmap-nya sendiri Pak untuk kedepannya setelah terutama untuk yang setelah tahun 2025. Tapi faktor-faktor itu tentunya akan menjadi perhatian. Terima kasih Ibu Oka. Sebagai penutup saya hanya menggarisbawahi bahwa pajak karbon bukan hanya sekadar pendapatan negara, tapi ini menjadi perspektif baru untuk kita mengubah perilaku menjadi lebih ramah lingkungan. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.